Halo semua, ketemu lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya memiliki video tutorial cara membuat shawl berlubang ini yang sangat ringan dan bisa digunakan untuk musim panas. Jadi di sini kalau kalian lihat banyak beragam lubang di sini, yang besarnya juga beragam, dari yang lubang kecil sampai di belakang ini ada yang lubangnya sedikit lebih besar. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat shawl ini, bahan apa yang diperlukan, dan teknik apa yang akan kita gunakan lebih jelasnya lagi. Nah, ini adalah gulungan benang yang saya gunakan dari Lazy Hazy Summer Cotton. Jadi ini kita menggunakan bahannya cotton, 49% cotton, 46% poliakril, dan 5% polyester. Beratnya 50 gram dan 150 meter untuk panjangnya, menggunakan jarum ukuran 4. Jadi itu yang akan saya gunakan di sini, dan ada keterangan lagi di sini warnanya nomor 8. Jadi sekarang kita akan mencoba memulai dengan cara melilitkan seperti biasa di tangan, dan kita akan membuat magic ring dulu. Jadi seperti ini, kita ambil benangnya. Nah, jadi seperti ini, kita buat lingkarannya sedikit besar dulu awalnya. Lalu di sini kita akan memulai dengan 4 chain stitch. Jadi kita buat 3, lalu 4 chain stitch. Nah, setelah itu kita akan buat double crochet. Jadi sebenarnya tekniknya sangat simpel sekali, hanya perhitungannya saja yang nanti kalian mesti perhatikan. Jadi kita buat double crochet sekarang di dalam magic ring tadi. 1 double crochet, sudah selesai, lalu kita buat chain stitch, lalu kembali double crochet. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat kembali 3 chain stitch, ini yang akan menjadi sudut dari shawl kita. Jadi selalu sudutnya ini membutuhkan 3 chain stitch, lalu kita buat kembali double crochet, lalu kembali chain stitch, lalu double crochet lagi. Nah, kalau kalian lihat tadi di awal ada 4 chain stitch, sekarang kita akan mengimbanginya dengan cara membuat kembali chain stitch dan double crochet. Nah, jadi seperti ini. Kalau kalian lihat, saya akan tutup terlebih dahulu lingkarannya. Kita tarik dan kalian bisa lihat semakin kencang rajutannya. Nah, jadi ini adalah bentuk yang kita gunakan sebagai dasarnya. Bentuk segitiga ini yang kalian lihat dari perpaduan chain stitch dan double crochet, serta ada 3 chain stitch di bagian sudutnya. Itu yang harus kalian ingat. Jadi saya akan tunjukkan lebih jelas lagi untuk ronde yang kedua, supaya kalian bisa menghafal perhitungannya, berapa banyak chain stitch dan double crochet yang kita buat. Jadi sekarang saya akan melanjutkan kembali. Ini dia, saya tunjukkan. Kita mulai kembali dengan membuat chain stitch sebanyak 4 buah seperti di awal tadi. Lalu kita putar. Nah, sekarang kita akan membuat double crochet kembali di lingkaran yang pertama ini. Jadi di bentuk V yang pertama. Kita buat double crochet di situ. Lalu kita buat chain stitch, kembali kita buat double crochet di lubang yang sama. Nah, sekarang kita harus melewati V yang kedua. Langsung kita bergerak ke arah sudutnya. Kita buat double crochet di situ. Nah, sekarang karena kita sudah di sudut, kita buat double crochet kembali. Kita harus membuat 3 chain stitch seperti pada awal tadi. Jadi itu yang menandai sudutnya. Lalu kita buat double crochet kembali. Chain stitch, lalu double crochet. Lalu kita harus lewati 1 lubang lagi. Jadi ini tadi sudutnya dari 1 menjadi 2. Dan ada bagian 3 chain stitch seperti pada awalnya tadi. Lalu sekarang kita harus melewati 1 bagian V dan kita tusukkan di lubang yang berikutnya. Jadi di sini kita buat kembali double crochet. Nah, di sini jangan salah. Setelah itu kita buat chain stitch dan kembali double crochet.
Nah, jadi seperti ini kira-kira hasil akhirnya. Jadi segitiga kita sudah mulai membesar. Kita akan lanjutkan lagi dengan double crochet untuk menutupnya. Ini dia produk akhirnya dari ronde yang kedua. Jadi ini tadi ada bagian yang kita buat double crochet, chain stitch dan double crochet. Itu membentuk bagian yang berbentuk V. Nah, seperti biasa, saya tunjukkan lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini tadi perpaduannya sudah sangat jelas. Nanti saya akan jelaskan lagi di ronde yang ketiga supaya kalian tidak bingung. Tapi ini kalau kalian lihat sudah ada lubang yang besar dan lubang yang lebih kecil. Jadi itu perpaduan yang kita tadi lihat di awal video ini. Jadi ini tadi ada double crochet, chain stitch, double crochet di setiap ujungnya. Dan di sebelah kanan tadi ada 4 chain stitch. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan ronde yang ketiga. Tapi jangan terkejut karena sama saja proses pengerjaannya. Jadi kita mulai kembali dengan 4 chain stitch. Kita putar lalu kita buat kembali double crochet, chain stitch, lalu double crochet lagi. Kita lewati satu lubang. Langsung ke lubang berikutnya kita buat kembali juga double crochet. Jadi di lubang yang lebih besar tadi. Lalu chain stitch, kembali kita buat double crochet. Nah, seperti ini. Kita buat chain stitch lagi, lewati satu lubang dan buat double crochet, single crochet, chain stitch dan double crochet. Lalu kita harus buat 3 chain stitch untuk sudutnya. Kembali kita buat double crochet di lubang yang sama, chain stitch dan double crochet lagi. Jadi sangat mudah sekali untuk menghafal teknik di bagian sudut ini. Jadi selalu kalian buat double crochet, chain stitch, double crochet, 3 chain stitch, double crochet, chain stitch, lalu double crochet lagi. Sekarang kita lewati satu lubang dan kembali kita buat di lubang berikutnya double crochet, chain stitch, dan double crochet. Seperti ini. Lalu kita lewati lagi satu lubang dan di lubang yang terakhir kita buat kembali double crochet, chain stitch, dan double crochet. Nah, seperti ini. Lalu terakhir kita buat penutupnya chain stitch dan double crochet. Jadi ini dia hasil dari ronde ketiga. Segitiganya sudah semakin membesar. Dan jadi itu dia tadi perhitungannya yang harus kalian ingat. Selalu pokoknya itu double crochet dan chain stitch berselingan, lalu kalian harus lewati juga satu lubang yang berbentuk V. Lalu di bagian sudut itu kalian juga membentuk double crochet, chain stitch, dan 3 chain stitch. Jadi sangat mudah dihafal sebenarnya. Ini makanya terbentuk lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Jadi dari proses tadi itu. Saya akan melanjutkan ini lebih jauh lagi dan nanti saya akan beritahu hasilnya seperti apa. Supaya kalian bisa lihat lebih jelas lagi proses pengerjaan saya. Nah, ini dia tadi saya sudah merajut lebih jauh lagi. Kalau kalian lihat segitiganya sudah semakin membesar dan di sini kalian bisa lihat semakin jelas lubang-lubangnya yang berbentuk menyerupai jaring. Jadi di sini ada bagian yang besar dan kecil. Yang kecil tentunya dari bagian V tadi yang kita buat berdasarkan dari double crochet dan chain stitch. Jadi bahannya sangat ringan juga dan sangat elastis. Saya sudah hampir selesai merajut shawl kita hari ini. Dan di sini masih ada sisa benangnya. Nanti akan saya jahit tentunya. Sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ke ronde berikutnya. Jadi saya akan selesaikan di sini. Dan tadi di awal juga kita punya sisa benang. Ini kira-kira 140 cm untuk panjangnya dan sangat ringan, materialnya juga sangat halus, cocok sekali untuk musim panas karena banyak lubangnya, sehingga ya nyaman digunakan sebagai aksesoris pelengkap kalian. Nah ini dia, kalian bisa lihat variasi lubang-lubangnya yang besar dan yang kecil. Jadi ini saya sangat suka juga dengan warnanya, sangat cerah, biru, bervariasi dengan warna terang lainnya. Ini bisa kalian lipat seperti ini kalau kalian mau, atau dibentuk seperti lingkaran, jadi dililitkan seperti ini ke leher. Nah,
kira-kira seperti ini. Bisa kalian variasikan dengan mode kalian. Jadi itu dia tutorial hari ini. Ini tadi ada sisa benangnya, akan saya jahit keduanya. Nah, jadi seperti ini. Semoga tutorial hari ini berguna untuk kalian dan semoga tutorialnya juga jelas. Karena ini sangat mudah juga sebenarnya untuk pemula, untuk kalian yang baru mulai merajut, bisa mencoba tutorial ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya dari Inspirasi Kreatif. Bye!